Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita kerjakan diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Persiapan apapun itu, baik persiapan fisik maupun psikisnya. Dan jangan lupa kalian keluarkan terlebih dahulu buku catatan masing-masing dan buku-buku yang menunjang pembelajaran hari ini. Nah, tetapi sebelum ke pembahasan materi, kalian coba periksa terlebih dahulu ya. Di Google Classroom di sana Ibu sudah mengirimkan tautan untuk mengisi kehadiran. Kalian isi dulu tautannya atau kalian bisa lihat tautannya di sini. Ya, untuk mengisi tautannya, Ibu beri waktu hanya 30 menit saja dari jam 7. Nah, setelah kalian mengisi kehadiran, daftar kehadiran, kalian boleh masuk lagi ke sini untuk melihat video pembelajaran. Oke, sekarang Ibu akan bertanya, kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, kemarin itu kita belajar tentang konsep limit di ketahinggaan, baik itu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menentukan limit di ketahinggaan, fungsi aljabar dan fungsi trigonometri serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya, kan kemarin kita sudah belajar tentang konsep limit di ketahinggaannya. Nah, untuk konsepnya itu kita akan gunakan sekarang dalam memecahkan masalah matematika, serta setelah memecahkan masalah matematika, pasti kita akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa konsep limit di ketahinggaan ini. Nah, kan kemarin sudah dijelaskan ya manfaat-manfaat di berbagai bidangnya. Oke, nah seperti itu ya untuk mengawali kegiatan hari ini. Simak terus video pembelajaran hari ini sampai selesai. Oke, sekarang kita masuk ke kompetensi dasar untuk materi di pertemuan kedua kali ini. Nah, seperti biasa untuk kompetensi dasar ada dua ya, di ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Nah, sekarang untuk ranah pengetahuannya, yaitu menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Sedangkan untuk ranah keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus peserta dicapai, diantaranya ini untuk ranah pengetahuan terlebih dahulu ya. Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri bentuk tahingga per tahingga. Terus yang keduanya itu menentukan penyelesaian masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri bentuk tahingga min tahingga. Dan yang ketiga yaitu mengaplikasikan limit ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri di X mendekati tak hingga. Nah, itu untuk pengetahuan. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi di ranah keterampilan yaitu menggunakan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu menyajikan penyelesaian masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan ya untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, diharapkan itu siswa mampu menentukan penyelesaian masalah berkaitan dengan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan trigonometri bentuk tahingga per tahingga, terus bentuknya tahingga min tahingga, terus mengaplikasikan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan trigonometri di X mendekati tahingga, serta terus menggunakan limit fungsi aljabar dan trigonometri dan pemecahan masalah serta menyelesaikan masalah dalam mengaplikasikan ya limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya untuk tujuan pembelajaran di pertemuan 2 kali ini. Baik, oleh karena itu sekarang semuanya simak video pembelajaran hari ini dengan saksama. Jika ada pertanyaan, kalian boleh mengajukan pertanyaan di WhatsApp grup ya, untuk kita bahas atau diskusikan bersama-sama agar memperoleh solusi ya. Oke,
Sekarang lanjut saja ke pembahasan materi. Happy watching! Oke, sekarang kita lihat peta konsepnya untuk menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, di sini ada 3 poin yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama bentuk tahingga per tahingga, dan yang kedua bentuk tahingga min tahingga, dan yang terakhir yang ketiga yaitu aplikasi limit di ketahinggaan X mendekati tahingga. Nah, ini semua akan kita bahas satu persatu beserta contoh soalnya agar kalian dapat memahami materi untuk pertemuan kedua kali ini. Pembahasan yang pertama di pertemuan kedua kali ini yaitu kita akan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Nah, akan tetapi sebelum ke sini kita mengingat kembali di pertemuan yang pertama kita belajar tentang apa? Ya, tentang konsep limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Di sana itu ada teorema. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya. Teorema limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Oke, nah kemarin teorema ini kita sebut dengan sifat-sifat limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Ada yang masih ingat ada berapa sifat yang telah kemarin bahas bersama-sama? Ya, kemarin itu ada 3 sifat ya. Yang pertama, limit X mendekati tahingga dari X pangkat N itu sama dengan ya tahingga, dan limit X mendekati negatif tahingga dari X pangkat N itu sama dengan negatif tahingga. Oke, untuk apa? Ya, untuk setiap N elemen dari himpunan bilangan ya ganjil ya. Oke, untuk sifat yang kedua, yuk ingat kembali ya, limit X mendekati tahingga dari X pangkat N itu sama dengan tahingga, dan juga sama halnya dengan limit X mendekati negatif tahingga dari X pangkat N, sama-sama nilainya itu adalah tahingga. Oke, untuk setiap apa? Untuk setiap N itu elemen himpunan bilangan ya genap. Nah, untuk sifat yang ketiga apa? Oke, limit X mendekati tahingga dari 1 per X pangkat N itu sama dengan ya 0, dan juga sama halnya dengan limit X mendekati negatif tahingga dari 1 per X pangkat N sama dengan 0 juga untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli. Nah, dari ketiga sifat-sifat berdasarkan teorema yang telah dibuktikan kemarin itu, di sini kita akan menggunakan ya 3 teorema ini untuk menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Nah, nanti kita lihat bagaimana contoh-contoh permasalahan atau soal-soal yang berkaitan dengan limit di ketahinggaan fungsi aljabar ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan di poin yang pertama, yaitu menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar bentuk tahingga per tahingga. Nah, untuk menentukan nilai limit dari fungsi aljabar bentuk tahingga per tahingga, di sini ada 3 langkah yang harus diselesaikan, yaitu untuk langkah yang pertama, menentukan pangkat tertinggi dari X yang terdapat pada fungsi pecahan polinomial, atau nanti itu fungsinya itu ada 2 ya, ada pada pembilang dan penyebut, dan masing-masing itu mempunyai suku yang banyak. Terus yang langkah yang kedua, kalikan pembilang maupun penyebut dengan eksponen yang sama, yaitu 1 per X pangkat M, dengan M adalah eksponen dari suku tinggi penyebut. Nah, langkah yang ketiga yaitu mensubstitusikan nilai X sama dengan tahingga. Kemudian perhatikan bahwa di setiap bentuk limit X mendekati tahingga dari 1 per X pangkat N itu sama dengan 0, dan limit X mendekati negatif tahingga dari 1 per X pangkat N juga sama dengan 0, sesuai dengan teorema yang tadi telah dibuktikan di pertemuan
sebelumnya ya. Nah, untuk lebih berjelasnya kalian boleh kerjakan bahan ajar di kegiatan 1 atau kalian terus simak video pembelajaran hari ini. Oke, sekarang kita masuk di kegiatan 1.1, yaitu menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar bentuk tahingga per tahingga. Nah, di sini sudah disediakan 4 soal. Kita akan menentukan nilai setiap limit fungsi aljabar yang 4 soal ini. Nah, tadi langkah-langkahnya ada 3 ya. Yang pertama, kita akan menentukan pangkat tertinggi dari X yang terdapat pada fungsi pecahan polinomial. Oke, kita fokus ke penyebutnya. Di sini pangkat tertinggi dari penyebut ada berapa? Iya, berarti pangkat tertingginya itu adalah X kuadrat. Nah, jadi untuk langkahnya kedua, tadi kita harus mengalihkan pembilang maupun penyebut dengan eksponen yang sama, yaitu 1 per X kuadrat, karena X kuadrat itu adalah suku tertinggi dari penyebut. Oke, berarti kita kalikan ya dengan 1 per X kuadrat, baik itu dari pembilang maupun penyebutnya. Yuk kita coba. Jangan lupa tulis lagi limitnya. Limit X mendekati tahingga. Berarti ini itu adalah 5X kuadrat per X kuadrat dikurangi 2X per X kuadrat ditambah 7 per X kuadrat. Semua suku kita bagi dengan X kuadrat. Yang penyebut juga sama, berarti 2X kuadrat per X kuadrat ditambah 3X per X kuadrat dikurangi 4 per X kuadrat. Nah, kita lihat berarti ini bisa dicoret ya, X kuadrat per X kuadrat. Di sini ada X-nya 1, di sini tinggal 1 sisanya. Nah, ini juga bisa dicoret-coret. Ini bisa dicoret, ini tinggal 1 sisanya. Nah, jadi kita bisa tulis kembali seperti ini. Limit X mendekati tahingga dari 5 dikurangi 2 per X ditambah 7 per X kuadrat. Per apa? Per 2 ditambah 3 per X dikurangi 4 per X kuadrat. Nah, tadi sesuai teorema yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk jenis-jenis seperti ini nanti limitnya itu adalah 0. Oke, berarti ini itu adalah 5 dikurangi 0 ditambah 0 per 2 ditambah 0 dikurangi 0. Oke, kita operasikan, berarti nilainya itu adalah 5 per 2. Nah, jadi ini ya nilai limit dari soal yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita perhatikan di sini ada pangkat tertinggi dari penyebut berapa? Iya, yaitu pangkat 3, berarti kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 1 per X pangkat 3, dua-duanya 1 per X pangkat 3. Oke, yuk coba. Berarti kita tulis lagi ya limitnya. Limit X mendekati tahingga dari 4X kuadrat per X pangkat 3 ditambah 5X per X pangkat 3 dikurangi 4 per X pangkat 3. Per apa? X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 7X per X pangkat 3. Nah, oke, kita sederhanakan ya. Ini coret berarti ini tinggal 1, ini coret berarti tinggal 2 ya. Terus yang ini bisa coret berarti nanti itu 1 ya. Ini 1, ini coret berarti tinggal 2. Oke, kita tulis lagi. Berarti limit X mendekati tahingga sisanya ini berapa? 4 per X ditambah 5 per X kuadrat dikurangi 4 per X pangkat 3 per
Berarti ini 1 ya. 1 ditambah 7 per X kuadrat. Oke, nah tadi sesuai teorema yang telah dijelaskan bahwa jika ada suatu koefisien per X pangkat apapun itu, pangkat N, asal N-nya bilangan asli, itu adalah pada limit nilainya 0. Berarti kita bisa langsung tulis 0 ditambah 0 dikurangi 0 per 1 ditambah 0. Jadi ini itu adalah 0 per 1. 0 per 1 isinya adalah 0. Nah, ini adalah nilai dari limit soal yang kedua ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang di C ya. Oke, kita perhatikan pangkat tertinggi dari penyebutnya berapa? Ya, pangkat 3. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebut dengan, oke, betul sekali, kali 1 per X pangkat 3 per 1 per X pangkat 3. Yuk coba, berarti tulis lagi ya limitnya. Limit X mendekati tak hingga dari 3X pangkat 4 per X pangkat 3 per 5X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 10X per X pangkat 3 ditambah 2 per X pangkat 3. Oke, kita coba sederhanakan ya. Ini habis, berarti ini tinggal 1. Ini habis, ini habis, ini tinggal 2 ya. Oke, tulis ya. Berarti limit X mendekati tak hingga dari 3X per, ini sisanya jadi 5 ditambah 10 per X kuadrat ditambah 2 per X pangkat 3. Nah, setelah itu kita substitusikan X-nya dengan tak hingga, berarti 3. 3 dikali tak hingga berapa? 3 kali tak hingga ya. Berarti ini itu adalah 5 ditambah, nah sesuai teorema berarti ini itu adalah 0 ya. 0 ditambah 0. 3 kali tak hingga berarti tak hingga per 5. Jadi nilainya itu adalah tak hingga untuk yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir yang ada di D. Di sini ada limit X mendekati negatif tak hingga dari fungsi ini. Seperti biasa kita perhatikan dulu di penyebutnya. Di sini ada pangkat tertingginya berapa? Ya betul, pangkat tertingginya itu adalah 3. Sedangkan variabelnya itu adalah X pangkat 3. Jadi kita kalikan ya. Kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 1 per X pangkat 3. Ini juga sama di penyebutnya. Oke, yuk kita coba. Berarti limit X mendekati negatif tak hingga X pangkat 4 per X pangkat 3 dikurangi X per X pangkat 3 per 5X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 7 per X pangkat 3. Nah, setelah itu kita sederhanakan, berarti ini habis, ini tinggal 1 ya. Ini habis, ini tinggal 2. Ini habis-habis. Oke, terus lagi ya, limit X mendekati negatif tak hingga. Tak hingga, ini tadi 1 ya. X berarti dikurangi 1 per X kuadrat per 5 ditambah 7 per X pangkat 3. Oke, nah sesuai teorema di sini jika ada koefisien per X pangkat kan bilangan asli, nilai dari limitnya itu adalah 0. Nah, oke, kalau yang ini kita tulis lagi karena X-nya itu mendekati negatif tak hingga, berarti tulisnya itu adalah negatif tak hingga dikurangi 0 per 5 ditambah 0. Nah, sekarang negatif tak hingga per 5 berarti nilainya itu adalah negatif
tak hingga. Nah, ini nilai dari limit yang nomor terakhir. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan tentang menentukan nilai setiap limit fungsi aljabar bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi kita sesuaikan dengan teorema yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjutkan di kegiatan 1.2. Di sini kita akan menemukan cara singkat penyelesaian limit x mendekati baik itu positif tak hingga maupun negatif tak hingga dari fungsi f x per gx dengan fungsinya itu adalah fungsi aljabar. Nah, di sini sudah disediakan tabel, kita isi terlebih dahulu suku tertinggi dari pembilang dan penyebutnya. Oke, untuk soal yang A, suku tertinggi dari pembilang berapa? 5x kuadrat. Sedangkan untuk suku tertinggi penyebutnya adalah 2x kuadrat. Iya. Terus yang B itu adalah 4x kuadrat. Sedangkan suku tertinggi dari penyebutnya adalah x pangkat 3. Nah, sekarang yang ini, yang C. Yang C ini adalah 3x pangkat 4. Sedangkan untuk suku tertinggi penyebutnya adalah 5x pangkat 3. Nah, untuk yang terakhir, suku tertinggi pembilangnya x pangkat 4. Sedangkan untuk penyebutnya 5x pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang di kolom selanjutnya kita buat fx per gx. Berarti ini per ini ya. Berarti yang pertama 5x kuadrat per 2x kuadrat. Oke, yang ini 4x kuadrat per x pangkat 3. Oke, yang ini 3x pangkat 4 per apa? 5x pangkat 3. Yang ini x pangkat 4 per 5x pangkat 3. Nah, setelah dibuat seperti ini, tadi kita di sini hasil limitnya berapa dari kegiatan 1.1. Yang ini itu adalah 5 per 2 ya. Yang D berapa? Ingat tidak? Kalau tidak ingat, kalian boleh lihat lagi ya. Lihat lagi di kegiatan 1.1. Di sini ada 0, terus ini tak hingga, dan yang ini negatif tak hingga. Oke, sekarang perhatikan ya. Pangkatnya, ini pangkatnya sama. Sekarang ini pangkatnya itu lebih besar di penyebutnya. Yang ini pangkatnya lebih besar di pembilangnya, sama dengan yang ini. Nah, dari sini kita dapat memperoleh ide. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya. Bentuk umum dari limit bentuk tak hingga per tak hingganya. Berarti limit x mendekati tak hingga dari fungsi x per gx itu sama dengan limit x mendekati tak hingga dari A1 x pangkat n ditambah A2 x pangkat n min 1, karena ini polinomial ya, ditambah titik-titik terus sampai suku yang terakhir adalah an. Nah, yang bawah juga sama, berarti misalkan B1x pangkat m ditambah B2x m kurang 1 ditambah titik-titik ya sampai bm. Nah, bagaimana nih cara kita mengisinya? Iya, berarti ada 3 ya, ada 3. Nah, sekarang jika pangkat tertingginya itu adalah sama, n itu sama dengan m, seperti contoh ini di contoh soal A, ini x kuadrat, dan x kuadrat juga isinya 5 per 2, berarti hasil limit yang ini itu adalah iya A1 per B1. Nah, kita dapat 1 ya. Nah, sekarang yang kedua itu jika n lebih kecil dari m. Oke, contohnya yang mana?
Iya, ini ya yang B. 2 lebih kecil dari 3. Nilai limitnya berapa? 0. Oke, ini juga akan menghasilkan 0 untuk semua yang seperti ini. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah N lebih besar dari M. Oke, nilainya berapa? Iya, tak hingga. Sedangkan nanti kalau kalian ganti X-nya mendekati negatif tak hingga, yang ini akan menjadi negatif tak hingga, ya seperti itu. Untuk ide yang kita dapat dari kegiatan 1.2 ini. Oke, sekarang kalian bisa simpulkan sendiri dengan bahasa kalian sendiri seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut di kegiatan 1.3, masih menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar bentuk tahingga per tahingga. Di sini ada 2 soal. Kita lihat bentuk soalnya ada yang berbeda ya. Di sini itu ada yang bentuk akar. Nah, tetapi penyelesaiannya sama-sama saja seperti sebelumnya. Nah, di sini perhatikan ya, yang ini itu pangkat tertingginya adalah akar X kuadrat. Akar X kuadrat itu sama saja dengan X ya. Oke, jadi yang ini itu kita kali dengan 1/X. Oke. Coba ya. Limit X mendekati tak hingga dari X ditambah 3 per akar X kuadrat ditambah 4. Oke, kita kalikan ya dengan 1/X dua-duanya, baik itu di pembilang maupun penyebut. Nah, kalau yang ini boleh kita tulis 1/X atau kita tulis dengan akar X kuadrat, agar nanti kalian dapat memudahkan dalam perhitungan. Sama-sama saja ya, ini itu adalah X. Oke, kita langsung ya. Berarti limit X mendekati tak hingga kita bagi dengan X. X dibagi X berapa? 1. Nah, ini bagi ini ya. Berarti 3 dikali 1/X 3/X. Nah, begitu nih. Sekarang akar X kuadrat dikali dengan 1 per akar X kuadrat, tinggal 1 ditambah akar 4 dibagi akar X kuadrat, berarti akar 4 berapa? Iya, akar 4 itu 2. Sedangkan akar X kuadrat 1. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung mensubstitusikan X-nya dengan tak hingga, berarti 1 ditambah 3 per tak hingga di dalam limit, berarti itu nilainya 0. Berarti 1 tambah 0 per 1 ditambah 0. Oke, berarti nilainya berapa? 1/1 0. Nah, ini nilai dari limit ini. Nah, sama saja dengan yang ini. Kita perhatikan di pangkat tertinggi dari penyebut. Di sini ada akar X pangkat 6. X pangkat 6 itu sama dengan X pangkat, iya betul, pangkat 3. Oke, kita tulis lagi. Berarti limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 per akar X pangkat 6 ditambah 4. Oke, sekarang kita kalikan ya pembilang dan penyebutnya dengan 1 per X pangkat 3. Oke, 1 per X pangkat 3. Yang bawah kalian tulis 1 per akar X pangkat 6 untuk memudahkan pengoperasian nanti. Oke, kita tulis lagi ya, limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 dikali 1 per X pangkat 3 1. Kalau yang ini akar X pangkat 6 dibagi akar X pangkat 6 1 juga, ditambah akar 4 berapa? Iya, 2. Akar X pangkat 6 tadi ini X pangkat 3. Nah, seperti ini. Nah, kita coba lagi. X-nya kita ganti dengan tak hingga, berarti 1/1 ditambah, ya sesuai teorema ya, berarti ini itu ada 0. Berarti 1/1 1 juga nilainya. Ya, seperti itu. Jadi baik itu dalam bentuk akar maupun tidak, kalian harus sama-sama melihat pangkat tertinggi dari penyebut apabila kalian menyelesaikan limit dengan cara biasa. Ya, seperti itu. Nah, kalau cara yang singkat gimana? Sama saja. Cara singkat ya, misalkan yang ini. Kita lihat pangkat tertinggi ya dari pembilang dan penyebut.
limit X mendekati tak hingga. Oke, pangkat tertinggi dari pembilang X. Pangkat tertinggi dari penyebut juga akar X kuadrat sama dengan X. Oke, berarti kalau X per X 1. Nah, sama. Yang ini juga sama cara singkatnya. Berarti limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3, pangkat tertingginya dari pembilang X pangkat 3 yang, dan pangkat tertinggi dari penyebut ada X pangkat 3 juga sama. Berarti ini juga 1. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi untuk cara singkat ini kita gunakan nanti kalau misalkan kalian mengerjakan soal pilihan ganda, agar kalian dapat mempermudah untuk mengefisiensikan waktu pengerjaan seperti itu ya. Jadi untuk menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar bentuk tahingga per tahingga sudah dijelaskan. Apabila ada yang kurang paham, kalian boleh bertanya ya, boleh bertanya kepada ibu. Kita bahas bersama-sama di WhatsApp grup ya, bersama teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya, masih dengan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Nah, tetapi di sini bentuknya itu adalah tahingga min tahingga. Nah, untuk kasus limit X mendekati tahingga, fx dikurangi gx itu akan sama dengan tahingga min tahingga. Nah, salah satunya baik itu fx ataupun gx ataupun keduanya merupakan fungsi dalam tanda akar. Nah, untuk menyelesaikan limit ini ada 3 langkah. Oke, yang langkah yang pertama itu kita harus mengalihkan bentuk akar dengan bentuk kawannya. Yang kedua, kita harus menghilangkan tanda akar kuadrat dari pembilang. Kemudian kita harus menyederhanakan pembilang dengan menggabungkan suku-suku yang sejenis. Lalu langkah yang ketiga kita baru ya bisa menyelesaikan bentuknya itu akan menjadi tahingga per tahingga, baik dengan cara biasa atau cara singkat yang telah dipaparkan tadi di kegiatan sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat di kegiatan 2, di sana ibu sudah memaparkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan limit di ketahinggaan fungsi aljabar bentuk tahingga min tahingga. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ke kegiatan 2, yaitu menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar bentuk tahingga min tahingga. Di sini kasusnya itu adalah kedua-duanya, baik itu fx maupun gx berbentuk akar. Nah, tadi dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan bentuk tahingga min tahingga itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama itu kita harus mengalihkan bentuk akar dengan bentuk kawannya. Oke, kita lihat di sini bentuk kawan dari ini adalah apa? Kita kalikan ya. Kali dengan apa bentuk kawannya? Iya, betul sekali, akar x ditambah 4. Karena ini dikurangi berarti bentuk kawannya itu adalah ditambah akar 2x ditambah 1. Nah, untuk penyebutnya juga sama, akar x plus 4 ditambah akar 2x plus 1. Nah, setelah itu kita akan menghilangkan tanda akar dari pembilang. Nah, ini ya, kita hilangkan tanda akar. Bagaimana caranya? Nah, kita harus ingat lagi selisih kuadrat. Misalkan ada a kuadrat dikurangi b kuadrat itu akan sama dengan a min b dikalikan dengan a plus b. Iya, masih ingat? Nah, ini juga sama. Kalau misalkan di sini itu ada akar a min akar b dikalikan dengan akar a plus akar b, itu akan sama dengan a min b. Nah, ini itu akarnya akan hilang. Oke, berarti kita tulis lagi ya. Limit x mendekati tak hingga. Nah, jadi yang ini bagaimana? Oke, kita tulis berarti x plus 4. Ya, ini apa? Min. Ya, min. Yang b-nya itu adalah 2x plus 1. Tulis lagi 2x plus 1. Pernya kita tulis lagi yang ini. Akar x plus 4 plus akar 2x plus 1. Nah, lalu kita
sederhanakan dengan mengoperasikan suku yang sejenis. Jadi limit X mendekati tak hingga X dikurangi 2X berarti negatif X. Sekarang 4 dikurangi 1 berarti 3 ya. Nah, per akar X plus 4 plus akar 2X plus 1. Nah, setelah ini kita bisa menyelesaikan dengan seperti limit di ketahinggaan fungsi aljabar yang bentuknya itu tahingga per tahingga ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dengan bentuk tahingga per tahingga dengan cara cepat yang sebelumnya telah dijelaskan. Jadi kita hanya perlu menulis pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya saja. Oke, apa? Pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya? Yang ini adalah negatif X. Yang bawah adalah akar X plus akar 2X. Nah, lalu kita operasikan limit X mendekati tak hingga dari, kita tahu bahwa negatif X itu sama dengan negatif akar X dikali dengan akar X ya, per akar X. Nah, kita keluarkan tinggal 1 ditambah akar 2 ya, bisa seperti ini? Bisa. Oke, jadi kita ini coret, berarti sisanya apa? Limit X mendekati tak hingga dari negatif akar X per 1 ditambah akar 2. Lalu kita substitusikan X-nya dengan tak hingga. Jadi negatif akar tak hingga berarti apa? Negatif tak hingga per 1 ditambah akar 2. Jadi apa? Negatif tak hingga. Nah, ini isinya. Nilai dari limit di soal pada bagian A. Oke, sekarang kita lanjut masih di kegiatan 2, sekarang yang bagian B. Di sini kasusnya itu yang bentuk akarnya ada salah satu yaitu GX-nya. Nah, tetapi untuk penyelesaiannya sama saja seperti yang bagian A ya. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Baik, kita tulis ya. Bentuk sekawan dari ini adalah apa, ayo? Iya, berarti 2X dikurangi 1, karena ini dikurangi berarti ini ditambah dengan akar dari apa? 4X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 5 per 2X dikurangi 1 ditambah akar 4X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 5. Nah, sekarang tadi ya, seperti tadi memakai selisih kuadrat yang bentuk A min B dikalikan dengan A plus B itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, jadi bentuk ini itu akan sama dengan apa? Kita tulis lagi limitnya, limit X mendekati tak hingga. Nah, jadi ini itu adalah 2X dikurangi 1 kuadrat dikurangi, berarti B-nya mana ini ya? Akar apa? 4X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 5 dipangkatkan 2 dikuadratkan per apa? Tulis lagi, berarti 2X dikurangi 1 ditambah akar 4X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 5. Nah, setelah ini kita hitung ya, ini jadi berapa? Limit X mendekati tak hingga, berarti yang 2X dikurangi 1 dikuadratkan itu sama dengan 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1.
Nah, ini akar 4x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 5 dikuadratkan itu, jadi akarnya hilang. Maka kita tulis sisanya 4x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 5 per, kita tulis lagi penyebutnya berapa, 2x dikurangi 1 ditambah akar 4x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 5. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat. Karena ini sukunya sejenis, kita bisa coret habis ya. Oke, jadi kita sisanya yang ini kita coba dioperasikan. Berarti apa sisanya? Limit x mendekati tak hingga dari negatif 4x dikurangi negatif 6x, berarti negatif 4 ditambah 6 ya, berarti 2x. Terus yang ini 1 dikurangi negatif 5, berarti 1 tambah 5 6 ditambah 6. Tulis lagi 2x dikurangi 1 ditambah akar dari 4x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 5. Setelah ini kita bisa menyelesaikan dengan metode singkat agar lebih cepat ya. Berarti kita tulis pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Yang ini pangkat tertingginya iya yang 2x ya. Terus yang bawah ini yang 2x dan ini ada akar 4x kuadrat. Nah, oke, kita operasikan. Limit x mendekati tak hingga 2x per 2x ditambah akar 4x kuadrat itu sama dengan apa? Iya, sama dengan 2x. Oke, berarti limit x mendekati tak hingga dari 2x yang bawah yang penyebut kita operasikan 2x ditambah 2x 4x ya. Berarti yang ini habis, sisanya berapa? 2/4 itu sama dengan 1/2. Nah, ini jadi ini nilai dari limit di bagian B itu. Masih di kegiatan 2, kita lanjut ke soal yang bagian C. Di sini itu ada kasusnya dua-duanya, baik itu fx maupun gx-nya itu berbentuk akar. Nah, untuk penyelesaiannya sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Akan tetapi mungkin ini perbedaannya kita kalikan terlebih dahulu ya. Kita jabarkan terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Limit x mendekati tak hingga. Oke, kita jabarkan. X dikali 9x apa? 9x kuadrat. X dikali 5? Iya, 5x. Lalu yang ini kita tulis lagi, dikurangi akar 4x kuadrat min 3. Nah, setelah itu kita kalikan dengan sekawannya. Nah, kita tidak perlu membahas lagi ya untuk perkaliannya harus bagaimana. Kita langsung tulis sekawannya apa? Akar 9x kuadrat ditambah 5x plus akar 4x kuadrat min 3 per akar 9x kuadrat plus 5x ditambah akar 4x kuadrat min 3. Nah, setelah itu kita operasikan. Berarti kita tulis lagi ya limitnya, limit x mendekati tak hingga. Yang ini itu berarti akarnya hilang. Oke, jadi sisanya adalah 9x kuadrat plus 5x dikurangi 4x kuadrat min 3. Yang penyebutnya kita tulis kembali, akar 9x kuadrat plus 5x plus akar
4x kuadrat min 3. Setelah itu kita operasikan nih suku yang sejenisnya. Limit x mendekati tak hingga. Oke, berarti kita lihat nih suku yang sejenisnya yang mana. 9x kuadrat dikurangi 4x kuadrat jadi 5x kuadrat. 5x kuadrat, terus yang ini 5x. Karena tidak ada suku yang sejenis, kita tulis lagi, berarti plus 5x. Yang ini negatif, dikali negatif positif, berarti plus 3. Kita tulis lagi penyebutnya. Akar 9x kuadrat plus 5x ditambah akar 4x kuadrat min 3. Oke, seperti biasa untuk menyelesaikan bentuk tahingga per tahingga ini, kita akan memakai metode singkat untuk mempermudah pengerjaan. Tulis lagi ya. Jangan lupa tanda limitnya. Limit x mendekati tahingga, lihat suku dari pembilang dengan pangkat yang tinggi, yang mana 5x kuadrat. Kita tulis 5x kuadrat. Sedangkan untuk suku yang dengan pangkat tertinggi yang ada di penyebut, ya ini nih, akar 9x kuadrat. Akar 9x kuadrat itu sama dengan berapa? Akar 9 berapa? 3. Akar x kuadrat x, berarti ini itu adalah 3x. Nah, plus akar 4x kuadrat. Akar 4 berapa? 2. Akar x kuadrat x, berarti plus 2x. Oke, setelah itu kita operasikan lagi. Limit x mendekati tahingga dari 5x kuadrat per 3 tambah 2, 5. Jangan lupa x-nya. Nah, dari sini x-nya ini akan hilang. Berarti ini itu adalah limit x mendekati tahingga dari apa? Ini 5 habis ya. Berarti tinggal x saja. Kita substitusikan x-nya dengan tahingga, berarti nilainya itu adalah tahingga. Nah, ini untuk nilai limit di bagian C. Nah, dari kegiatan 2, walaupun pembahasan soalnya hanya sampai 3 soal saja ya, tadi di bagian A, B, dan C. Nah, dari sana kita dapat memperoleh ide, yaitu untuk bentuk yang pertama, limit x mendekati tahingga dari akar ax ditambah b dikurangi akar cx ditambah d. Nah, ini itu akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, nilainya itu ada akan negatif tahingga untuk akar A dikurangi akar C itu kurang dari 0. Nah, yang kedua, nilai limitnya itu akan 0 untuk akar A dikurangi akar C itu sama dengan 0. Nah, yang ketiga, nilai limitnya itu akan tak hingga untuk akar A dikurangi akar C lebih dari 0. Nah, sekarang yang kedua. Untuk ide yang kedua, di sini bentuknya itu adalah limit x mendekati tahingga. Bentuknya itu akar kuadrat ya. Akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Nah, bentuk ini juga akan mempunyai 3 kemungkinan nilai limitnya itu. Yang pertama, nilainya itu akan negatif tahingga. Oke, untuk akar A dikurangi akar P itu kurang dari 0 ya, yang pertama ini. Sekarang yang kedua, nilai limitnya itu akan B min Q per 2 akar A. Untuk apa? Iya, untuk akar A dikurangi akar P itu sama dengan 0. Nah, sedangkan yang ketiga, nilai limitnya itu akan tak hingga.
untuk akar A dikurangi akar P lebih dari 0. Nah, seperti ini ya untuk menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar bentuk tahingga minta hingga. Sekarang kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri ya. Tadi kita sudah belajar tentang fungsi aljabar. Sekarang kita beralih ke fungsi trigonometri. Nah, tetapi sebelum ke pembahasan fungsi trigonometri ini, kita jangan lihat terlebih dahulu soal-soal ini ya, abaikan saja. Di sini kita akan mengulas kembali materi di pertemuan yang sebelumnya. Kita membahas tentang konsep ya. Kita harus tahu dulu konsep limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, kemarin kita sudah membuktikan konsep-konsepnya. Ada apa saja? Yuk kita tulis bersama-sama. Oke, konsep yang pertama apa? Oke, nah setelah kita mengulas tentang ini, sekarang kita boleh lihat. Nih, di sini ada 5 soal yang harus kita kerjakan dengan mengaitkan konsep limit yang telah dibahas ya. Oke, yang ini berarti apa nih isinya? Ini itu sama dengan yang mana? Sama dengan yang ini ya. Nah, yang ketiga ini berarti nilainya 0 ini juga. Oh, seperti itu. Sekarang yang ini sama dengan yang ini. Jadi ini itu nilainya A per B. Maka yang ini adalah 6 per 2. 6 per 2 berapa? Iya, 6 per 2 itu adalah 3. Sekarang limit yang C, limit X mendekati tahingga dari kosinus 5 per X. Oke, sama dengan konsep yang mana? Iya, konsep yang terakhir. Karena 5 itu adalah elemen dari bilangan real, maka nilainya itu adalah 1. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana? Ini sama dengan yang mana nih konsepnya? Ada tidak? Nah, kalau tidak ada kita ubah terlebih dahulu. Nah, X yang ini kita ubah menjadi sebuah penyebut. Nah, jadi seperti ini ya. Limit X mendekati tahingga dari sinus 4 per X per, nah X ini kalau di penyebut jadi 1 per X ya, paham kan? Nah, ini kalau misalkan dia ke atas kan jadi X. Nah, kalau sudah ini, oke, jadi ini bentuknya sama kayak yang mana nih? Iya, yang ini. Jadi nilainya itu adalah A per B. Maka ini juga adalah 4 per 1 nilainya. 4 per 1 sama dengan berapa? 4. Kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan yang ini ya. Di sini fungsi trigonometrinya itu ada sinus dan tangen. Nah, di sini di konsep yang ada sinus dan tangennya itu hanya ada yang ini nih. Yang nilainya itu A per B. Maka yang ini itu kita harus ubah bentuknya agar menjadi nilai limitnya itu adalah A per B. Oke, jadi kita bagi ya. Bagi semua suku dengan 1 per X. Bagi 1 per X. Di penyebut juga dibagi 1 per X. Oke, kita tulis ya. Limit X mendekati tahingga. Berarti ini itu adalah sinus 6 per X per 1 per X ditambah tangen 8 per X per 1 per X dikurangi sinus 2 per X per 1 per X. Nah, yang penyebutnya juga sama, kita bagi semua suku dengan 1 per X. Berarti tangen 10 per X per 1 per X dikurangi tangen 4 per X
per 1 per X dikurangi sinus 2 per X per 1 per X. Nah, setelah ini kita bisa langsung mencari nilai limitnya. Oke, kita selesaikan di atas agar cukup. Berarti nilai limitnya itu adalah A per B ya, 6 per 1. Oke, 6 per 1, 6. Terus 8 per 1, 8. Terus saja seperti ini. Berarti 6 tambah 8 dikurangi 2. Lalu penyebutnya itu adalah 10 dikurangi 4 dikurangi 2. 6 tambah 8 dikurangi 2, 12. Per 10 kurang 4 dikurang 2, 4. 12 dibagi 4, 3. Nah, ini adalah nilai dari limit yang ada di bagian E. Seperti itu. Jadi kita jangan lupa konsep-konsepnya ya untuk menyelesaikan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Sekarang kita akan membahas tentang menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri bentuk tahingga per tahingga. Nah, untuk menyelesaikan ini, biasanya dalam fungsi trigonometri, yang pertama kita dapat mengubah rumus dasar trigonometri. Yang kedua, kita harus menjadikan bentuk soal itu menjadi seperti yang ada di konsep limit di ketahinggaan fungsi trigonometri agar dapat dioperasikan. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama, simak kegiatan 3. Nah, di sini ada 2 soal yang akan kita bahas ya. Oke, kita fokus ke soal yang pertama terlebih dahulu. Limit X mendekati tahingga dari X pangkat 4 sinus 1 per X ditambah X kuadrat per 1 ditambah X pangkat 3. Nah, yang pertama kita akan menghilangkan X pangkat 4-nya terlebih dahulu. Jadi, di pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 1 per X pangkat 4. Oke, kita langsung saja ya. 1 per X pangkat 4. Penyebut juga 1 per X pangkat 4. Nah, setelah itu kita tulis lagi limitnya. Limit X mendekati tahingga. Nah, yang ini bisa hilangkan X pangkat 4-nya. Berarti ini itu adalah 1. Tidak usah ditulis. 1 dikali sinus 1 per X. Berarti sinus 1 per X. Kita tulis sinus 1 per X. Lalu yang ini X kuadrat dikali 1 per X pangkat 4. Jadi 1 per X kuadrat sisanya. Sekarang yang penyebutnya juga kita kali dengan 1 per X pangkat 4. Jadi yang ini itu adalah 1 per X pangkat 4 ya, karena dikali 1 ditambah, nah yang ini X pangkat 3 per X pangkat 4. Berarti yang ini habis ya, yang ini sisa 1, berarti 1 per X. Oke, setelah itu kita tulis lagi nih limitnya. Limit X mendekati tahingga sinus 1 per X ditambah 1 per X kuadrat per, nah karena di konsep itu untuk sinus agar ada nilai limitnya kita harus membaginya dengan 1 per X. Maka di sini di penyebutnya kita faktorkan nih, kita 1 per X nya kita keluarkan. Berarti ini ada 1 per X pangkat 4 ya. Berarti ini ada 1 per X. Jadi sisanya itu adalah 1 per X pangkat 3 ditambah ini 1 per X. Kita keluarkan, berarti sisanya adalah 1. Oke, setelah itu kita perhatikan sesuai konsep limit. Nih, lihat yang ini. Sesuai konsep limit yang telah dibahas, ini itu adalah 1 per 1 atau A per B. 1 per 1 berapa? 1 ditambah, nah ini kita ulas lagi limit X mendekati tahingga fungsi aljabar 1 per X kuadrat, berarti ini itu adalah 0. Oke, kita coba lagi 1 per X pangkat 3. Iya, sesuai konsep di aljabar ya, adalah 0 ditambah 1, tulis lagi. Berarti 1 tambah 0, 1 per 0 tambah 1, 1. 1 per 1 adalah 1. Nah, ini adalah limit dari X mendekati tahingga dari fungsi ini ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya. Di sini ada limit X mendekati tak hingga dari tangan kuadrat 8 per X per 1 per kosinus 2 per X. Nah, di sini kita akan mengubah nih kosinus 2 per X-nya memakai rumus dasar trigonometri. Ini yang ada sinusnya agar kita dapat mengoperasikan limit fungsi trigonometri ini. Oke, kita tulis lagi ya. Limit X mendekati tak hingga, kita tulis lagi yang pembilangnya tangan kuadrat 8 per X per 1 dikurangi, nah yang cos 2 per X kita ubah menjadi bentuknya yang sinus, 1 dikurangi 2 sinus kuadrat. Nah, karena di sini 2 per X kita bagi 2 ya, berarti 2 bagi 2 1. Iya, berarti itu 1 per X. Nah, seperti itu. Setelah itu kita operasikan limit X mendekati tak hingga dari tangan kuadrat 8 per X per, nah 1 dikurangi 1 habis, ini itu habis, negatif kayak negatif, positif, berarti nilainya itu 2 sinus kuadrat 1 per X. Nah, setelah itu sesuai sifat limit ini 1 per 2 ya, kita keluarkan nih, berarti ini tuh ada 1 per 2. Limit X mendekati tak hingga dari tangan kita, karena ini dua-duanya kuadrat, kita abaikan terlebih dahulu, 8 per X per sinus 1 per X. Nah, baru ini kuadrat kan. Oke, kita perhatikan. Di sini kan belum sama ya, belum sama dengan konsep. Nah, jadi kita pakai saja yang ini itu kita kalikan dengan X atau kita bagi dengan 1 per X dua-duanya ya, bagi. Jadi ini itu adalah setengah limit X mendekati tak hingga dari tangan 8 per X per 1 per X per sinus 1 per X per 1 per X. Jangan lupa ini itu kuadrat kan. Oke, sini berarti setengahnya kita tulis lagi. Nah, karena di sini bentuknya sudah sama dengan konsep, nah untuk tangan berarti A per B ya, 8 per 1 berapa? 8. Yang sinus 1 per 1 1. Berarti itu 8 per 1 karena dikuadratkan. Berarti 8 bagi 1 berapa? 8. 8 kuadrat berapa? 64. Kita tulis saja 64. 64 dibagi 2 adalah 32. Nah, ini nilai dari limit X mendekati tak hingga dari tangan kuadrat 8 per X per 1 dikurangi kosinus 2 per X. Materi yang selanjutnya, kita akan menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri bentuk tahingga min tahingga. Nah, di sini ada kegiatan 4, kita akan menentukan ya nilai limit di ketahinggaannya. Di sini ada 2 soal, kita kerjakan bersama-sama. Nah, sebenarnya ya untuk mengerjakan limit di ketahinggaan bentuk tahingga min tahingga ya untuk fungsi trigonometri, sebenarnya untuk tidak ada langkah yang khusus gitu. Kita balik lagi, nanti mungkin untuk pengerjaannya kita manipulasi rumus dasar trigonometri serta konsep-konsep limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, hanya itu saja. Oke, kita coba yang nomor pertama. Limit X mendekati tak hingga dari 6X kuadrat dikalikan dengan 1 dikurangi kosinus 10 per X. Nah, di sini kan ada kosinus 10 per X. Kita akan ubah nih bentuk ini
menjadi sinus. Oke. Jadi seperti apa? Kita tulis lagi ya. Limit X mendekati tak hingga dari 6X kuadrat dikali 1 dikurangi. Nah, yang kosinus 10X kita ubah terlebih dahulu bentuknya menjadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat. Nah, karena ini 10 per X berarti ini akan menjadi 5 per X ya. Seperti ini itu manipulasi rumus dasar trigonometri. Setelah itu kita operasikan, terus lagi limitnya. Limit X mendekati tak hingga 6X kuadrat. Nah, yang ini 1 dikurangi 1 habis. Yang ini negatif kali negatif positif. Berarti sisanya itu 2 sinus kuadrat 5 per X. Nah, tadi kita akan mengubah ini menjadi bentuk yang ada di konsep limit diketahinggaan ya, fungsi trigonometri. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, yang 6 dikali 2 itu kita bisa dikedepankan sesuai limit, sesuai sifat-sifat limit. Berarti 6 kali 2, 12 ya. 12 limit X mendekati tak hingga. Nah, yang X kuadrat dengan sinus kuadrat 5 per X kita bisa ubah dengan seperti ini. Sinus 5 per X dikali sinus 5 per X. Ya, bisa seperti ini karena ini kuadrat. Nah, kita bisa bentuknya menjadi gini, per. Nah, ini X kuadrat, kita jadikan ini adalah penyebut. Berarti 1 per X dikali 1 per X ya. Nah, ini itu akan menjadi X kuadrat kalau kita menulisnya di pembilang. Nah, setelah itu sesuai dengan konsep limit bahwa jika ada bentuk seperti ini, nilainya itu adalah A per B. Jadi ini itu adalah 12 dikali A-nya apa? 5, B-nya 1, berarti 5 per 1 5. 12 dikali 5 dikali 5. Nah, berapa nih? Nilainya adalah 300 untuk limit dari ini. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya yang ini juga sama. Kita akan mengubah nih bentuk kosinus 2 per X-nya menjadi sinus. Oke, kita tulis lagi ya. Limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat. Yang kosinus kita ubah menjadi ini ya, sama. Memanipulasi rumus dasar. 1 dikurangi 2 sinus kuadrat. Karena ini 2 per X, berarti ini akan menjadi 1 per X dikurangi 1. Oke. Lalu kita operasikan. Jangan lupa tulis lagi. Limit X mendekati tak hingga X kuadrat 1. Nah, ini 1 dikurangi 1 habis. Itu sisanya negatif 2 sinus kuadrat 1 per X. Nah, seperti biasa, negatif 2-nya kita kedepankan. Berarti negatif 2 limit X mendekati tak hingga dari sinus. Nah, ini karena sinus kuadrat 1 per X, kita jabarkan saja sinus 1 per X dikali sinus 1 per X. Nah, yang ini karena X kuadrat, kita bisa mengubahnya seperti ini. 1 per X dikali 1 per X. Nah, karena bentuknya sudah seperti ini, kita bisa langsung mengoperasikan nilainya ya. Negatif 2 dikali 1 bagi 1, 1. 1 dikali 1 berapa? Negatif 2. Nah, seperti itu ya untuk mencari nilai limit di fungsi trigonometri, di ketahinggaan fungsi trigonometri bentuk tak hingga, min tak hingga. Pembahasan yang selanjutnya yaitu aplikasi limit di ketahinggaan, fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Di sini ada kegiatan 5. Kita akan menyelesaikan limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Kita baca soalnya bersama-sama. Jumlah penduduk di sebuah kota kecil T tahun dari sekarang ditaksir dan bisa dinyatakan oleh fungsi N sama dengan 30.000 ditambah 10.000 per T ditambah 2 dipangkatkan 2. Berapa perkiraan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan? Oke, kita tuliskan terlebih dahulu penyelesaiannya. Penyelesaian. Nah, di soal, dalam jangka waktu yang sangat lama itu,
kita bisa dianggap T-nya itu mendekati tak hingga. Jadi kita bisa menulisnya dengan N sama dengan limit T mendekati tak hingga. Dari apa? 30.000 ditambah 10.000 per T ditambah 2 dikuadratkan. Setelah itu kita bisa langsung mensubstitusi T-nya dengan tak hingga. Jadi ini itu ada 30.000 ditambah 10.000. Nah, tak hingga ditambah 2 tak hingga dikuadratkan. Iya, tak hingga. Nah, di sini apapun itu dibagi dengan tak hingga jika dalam limit adalah 0, berarti 30.000 ditambah 0. Nah, 30.000. Nah, jadi ini ya, perkiraan jumlah penduduk kota dalam jangka waktu yang sangat lama adalah 30.000 orang. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai video pembelajaran di pertemuan kedua kali ini tentang menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri? Nah, jika kalian ada yang masih belum paham, kalian boleh bertanya langsung kepada ibu. Kotak ibu ada di akhir video ini. Atau kalian bisa mendiskusikannya bersama teman-teman di WhatsApp grup ya. Nanti kita saling adu argumen di sana ya. Oke, nah jadi untuk pertemuan kedua kali ini, Ibu akan memberikan simpulan terhadap pembelajaran yang telah dipaparkan di video pembelajaran, yaitu kita sudah menentukan limit di ketahinggaan. Bentuknya itu tahingga per tahingga, terus tahingga min tahingga. Nah, ini tadi diselesaikannya itu untuk aljabar sendiri. Untuk yang tahingga per tahingga bisa diselesaikan dengan melihat ya pangkat dari pembilang dan penyebut mana yang lebih besar. Nanti itu nilainya itu ada yang tahingga, terus negatif tahingga, ada yang 0, ada yang berupa koefisien ya dari pangkat terbesar itu ya. Kalau misalkan pangkatnya sama di pembilang dan penyebut. Nah, untuk yang trigonometri kalian bisa memakai rumus dasar trigonometri dengan memanipulasi rumus-rumusnya agar nanti bentuknya itu tidak bentuk tak tentu. Nah, sedangkan untuk yang bentuk tahingga min tahingga untuk aljabar ya biasanya itu ada yang namanya akar. Nah, untuk menghilangkan akar itu sendiri kita kalikan dengan bentuk sekawannya agar akarnya itu bisa hilang. Ya, akarnya bisa hilang ya. Nah, nanti selesaikan seperti biasa, seperti yang di tahingga per tahingga. Nah, untuk limit di ketahinggaan fungsi trigonometri seperti yang tadi kita pakai rumus dasar trigonometri sehingga nanti bentuknya itu bukan bentuk tak tentu. Nanti dioperasikan sesuai dengan konsep limit di ketahinggaan yang telah kita pelajari kemarin. Nah, seperti itu untuk kesimpulan hari ini. Oh, dan juga untuk aplikasinya ya kalian bisa pelajari lagi di contoh soal yang lain karena aplikasi ini membuktikan bahwa matematika ini sangat berguna gitu ya, sangat berguna di bidang-bidang lain yang tentunya berkaitan dengan matematika. Oke, nah setelah kalian mempelajari video ini dan mengisi bahan ajar serta mengisi LKPD, Ibu tunggu ya hasil LKPD-nya. Kalian kumpulkan di LMS sekolah seperti biasa. Ya, waktunya itu 1 hari saja ya untuk LKPD. Nah, dan juga untuk tugas-tugasnya Ibu sudah sharekan di Google Classroom. Kalian boleh lihat sendiri. Tugasnya ada tugas individu dan juga ada portofolio yang harus kalian selesaikan. Nah, untuk tugas individunya kalian selesaikan dalam tenggat waktu 1 minggu dan untuk portofolionya Ibu beri waktu sampai sebelum ulangan harian berlangsung ya. Oke, nah jadi untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke bab baru ya. Ya, yang pastinya kalian harus buka-buka lagi materi mengenai turunan ya, turunan fungsi trigonometri. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.